Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Today we meet again. Kita bertemu lagi with me, dengan saya Miss Ida, dalam pelajaran bahasa Inggris di MTS Darussalam. Baik, sebelum mulai pelajaran, siapkan buku LKS dan juga buku tulis. Setelah itu kalian duduk rapi dan mulai membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, kita akan mulai mempelajari bagian chapter 4 pada hari ini di halaman 30, buka LKS kalian. Yang akan kita bahas hari ini adalah simple past tense. Yang pertama, meaning atau pengertian dari simple past tense. Simple past tense is used to talk about finished action that happen at a specific time in the past. Jadi, simple past tense atau tenses masa simple yang lalu ini digunakan untuk membicarakan aksi atau kegiatan yang sudah selesai terjadi, sudah diselesaikan dengan waktu yang spesifik atau dengan pemberian penjelasan waktunya kapan sih selesainya. Di sini biasanya dalam penulisan simple past tense we form by adding ed onto the end of regular verb. Jadi kalau untuk kata kerja beraturan biasanya menggunakan tambahan ed di akhir kalimat. But for irregular verb we have to learn the form. Jadi kalau untuk irregular kita harus mengetahui formulanya. Jadi ternyata kalau reguler itu tinggal ditambahin ed, tapi kalau irregular ada formula tertentu, rumus tertentu. Jadi kita pelajari regular verb. Apa itu regular verb? Regular verb adalah bentuk kata kerja beraturan yang kata kerja past tense atau verb 2-nya bisa diprediksi karena bisa ditambahkan akhiran d atau ed. Contohnya ada belajar, bahasa Inggrisnya study, tinggal ditambahin ed, lalu y-nya berubah jadi i, studied. Lalu ada memasak, cook, tinggal ditambahin ed, cooked. Setelah reguler ada irregular, ditambahin ir nih di depannya. Apa itu? Kata kerja yang bentuk past tense dan past participalnya tidak konsisten. Kalau tadi reguler itu beraturan, kalau irregular ini tidak konsisten atau tidak beraturan. Seperti di contoh bisa kita lihat, melakukan, bahasa Inggrisnya adalah do, tapi verb 2 atau past tense itu did. Past participle atau apa yang akan terjadi itu done, sudah dilakukan. Lalu pergi, go, tapi verb 2-nya went dan verb 3-nya gone. Di sini ada beberapa contoh regular dan irregular verb. Di sini ada answer. Bentuk pastnya atau verb 2-nya ada answered. Ini kita abaikan dulu yang ini. Yang ini tidak perlu kita lihat. Kita mempelajari yang pastnya aja nih yang ada di kedua. Lalu ada ask, asked, boil, boiled, believe, believed, love, loved, compare, compared, cry, cried, dress, dressed, play, played. Di sini ada beberapa perbedaan ketika diakhiri dengan huruf konsonan seperti R, K, L, dan juga ada beberapa huruf vokal E itu ditambahi dengan ed. Kalau khusus ada huruf yang belakangnya y, itu y-nya ini diubah dulu dengan huruf i baru ditambahin ed. Lalu ada juga untuk reguler itu aja perbedaannya. Kalau konsonan ditambahin ed, kalau belakangnya y ditambahin ed tapi sebelumnya y-nya ini diubah jadi i dulu. Lalu kalau irregular, kata kerja tidak beraturan, ketika untuk present atau kata kerja sekarangnya itu ada alight. Lalu pastnya ada alight di mana berubah
Tidak ada G dan H, tinggal alit atau ditambahin ed. Perbedaan antara American dan juga American dan England. Lalu ada begin, mulai, berubah jadi began. Break, berubah menjadi broke. Blow, berubah menjadi blew. Build, menggunakan D, berubah menjadi built, menggunakan T. Di sini bisa kalian lihat perbedaan antara present dan past dalam irregular verbnya. Jadi ada perubahan bentuk kata, sementara kalau regular verb bukan perubahan kata tapi hanya perubahan huruf dan juga penambahan huruf seperti itu. Nah, di sini di materi pertama saya bahas regular dan irregular verbnya dulu. Nah, tugas buat kalian. Tadi kalian sudah melihat tabel yang isinya regular dan irregular verb. Nah, saya mau kalian mencari regular dan irregular verb juga, tapi selain yang ada di dalam tabel ini beserta artinya. Tapi yang kalian lihat present dan juga pastnya aja. Past participle-nya ini tidak usah nih. Ini nggak usah, ini nggak usah. Oke? Jadi bagian present, past, kalian cari sebanyak 5 aja. Jadi kalian tulis presentnya, pastnya, lalu artinya. Oke? Nah, kalian bisa tulis di Google Classroom. Nanti video ini linknya saya masukin ke Google Classroom. Dan absen saya hitung berdasarkan pengerjaan dari tugas kalian hari ini. Oke? Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya berikan hari ini, informasi tentang simple past, masih pengenalan. Minggu depan baru kita akan masuk mengenai rumus dari simple past tense. Jadi di sini kalian harus tahu apa itu verb 2, kata kerja bentuk lampau. Nah, di sini apa perbedaannya, apa yang digunakan. Nah, jadi baru minggu depan masuk ke rumus, masuk ke pembuatan kalimatnya. Oke? Jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tahun depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.